Jadi bahan-bahannya ini dia guys ya, ada jeruk nipis, jahe, garam, dan juga madu. Kalau misalnya aku udah sering sendawa, itu aku harus makan ya, dan makannya juga 3 jam sekali ya, 3 jam sekali dengan porsi kecil. Dan setelah itu aku baru konsumsi ini. Ini konsumsinya jangan banyak-banyak ya, 3-5 sendok. Kadang aku hanya 2 sendok dulu, nanti aku taruh lagi, beberapa menit lagi aku coba lagi. Jadi kayak gitu aja sih, nggak sekaligus aku minum. Kalau aku sih nggak tahu ya yang lain, atau mungkin minum sekaligus. Nah, kalau saran dari mama aku sih bisa ditambahkan dengan telur ayam kampung ya, tapi kuningnya aja. Cuman aku nggak berani, jadi aku hanya nyobain ini. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Adifa dan Bunda. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan tentunya sharing lagi ya terkait asam lambung, GERD, and anxiety ya. Jadi aku itu udah beberapa kali share terkait video asam lambung, GERD ya, tentang endoskopi, MAH, dan lain-lain sebagainya. Nah, di video kali ini aku akan share tips lagi ya. Jadi aku itu terakhir konsultasi pada hari Rabu ya, beberapa waktu yang lalu, dan dokter aku tuh menyatakan aku itu udah masa-masa pemulihan ya. Alhamdulillah kondisi keadaan aku saat ini itu sudah mulai membaik. Yang penting aku itu kuncinya adalah menjaga 3P ya, pola makan, pola pikir, pola tidur ya, dan juga pola hidup tentunya. Jadi aku tuh harus menjaga ketiga P ini, dan alhamdulillah terbukti, alhamdulillah banget aku itu saat ini sudah stop ya mengkonsumsi obat-obatan dokter. Jadi aku hanya mengatur pola makan aku. Nah, dan beberapa waktu lalu aku juga disarankan oleh nyokap ya, mama aku. Jadi aku itu cerita, dan selama aku menderita asam lambung itu mama aku taunya itu aku hanya sakit asam lambung biasa seperti orang alami ya, yang biasa tuh ke dokter sembuh. Ternyata aku tuh sampai endoskopi, dan mama aku tuh baru tahu kemarin ya, beberapa waktu lalu aku ceritain. Aku tuh takut, mama aku panik karena dia kan di Sulawesi ya, di kampung, sedangkan aku ada di Jakarta. Dan dari situlah mama menyarankan aku untuk mengkonsumsi ramuan-ramuan tradisional kalau aku masih merasakan sensasi-sensasi adanya asam lambung. Nah, jadi aku memutuskan kalau misalnya ada sensasi yang aku rasakan seperti begah atau sendawa-sendawa, ataupun mungkin perih di perut aku, atau mungkin sering kembung gitu, karena itu biasanya sensasi yang aku rasakan itu sebelum endoskopi itu kembung banget ya, perih banget di perut aku, kayak ada ngeganjal di tenggorokan, pokoknya lendir-lendirnya itu banyak banget yang aku rasa ya. Makanya aku tuh memutuskan endoskopi. Nah, aku tuh mengalami penyakit asam lambung ini dari tahun 2019, yaitu dari faktor pikiran. Aku udah konsultasi beberapa dokter spesialis penyakit dalam, aku tuh bolak-balik untuk konsultasi. Dan ternyata aku itu bukan dari segi makanan ya, karena makanan aku itu setelah aku cerita ke dokter, makanan aku itu menunya itu menu sehat semua. Karena aku tuh nggak suka yang namanya mie, pedas-pedas, kemudian aku nggak suka yang namanya kafein. Kalau teh sih masih bisa ya, cuman aku tuh jarang banget minum teh. Kok bisa? Ternyata aku tuh dari segi pikiran, atau dari faktor pikiran. Dari situ aku kena asam lambung, GERD, dan anxiety. Jadi itu aku juga mengalami kecemasan berlebih ya. Jadi serangan cemas itu, serangan panik itu datang, pokoknya pikiran itu aneh-aneh, takut banget, apapun yang kita dengar itu takut banget ya. Nah, dan akhirnya setelah dokter mengatakan, jadi kemarin itu setelah endoskopi aku konsultasinya itu seminggu sekali, setelah itu 2 minggu sekali, dan alhamdulillah karena dokter melihat kondisi aku semakin membaik, saat ini aku konsulnya itu adalah 1 kali sebulan. Karena kemarin itu kata dokter tensi aku tinggi, jadi aku tuh kemarin habis lari-lari pas di tensi, karena aku itu dipanggil lagi ngobrol sama ibu-ibu. Jadi pada saat itu tensi aku tuh agak tinggi ya, 140-an deh kalau nggak salah ya. Tapi kata dokter sih nggak apa-apa, dikasih obat tensi juga. Dan setelah nyampe di rumah aku tensi alhamdulillah udah normal lagi sih, 120-an. Jadi aku tuh sebenarnya darah rendah ya, mungkin karena pikiran aku banyak aja dan habis lari-lari jadi agak tinggi dikit ya. Alhamdulillah sih saat ini udah normal lagi. Lanjut cerita, jadi aku tuh ngobrol sama mama aku, dan akhirnya mama aku tuh menyarankan untuk ramuan tradisional. Mama sih bukan melarang untuk konsumsi obat-obatan kimia, tetapi ada baiknya kalau misalnya kondisi kesehatan kita sudah berasa enak, coba deh ramuan-ramuan yang tidak memiliki efek samping. Mungkin semua obat-obatan sih ada efek samping, termasuk obat tradisional, tapi nggak separah yang obat-obatan kimia ya, aku nggak tahu juga sih ya. Tapi aku nyobain saran dari mamaku ini, benar-benar menurut aku sih ampuh. Aku tuh takut banget sama namanya yang jeruk nipis karena itu asam, dan ternyata setelah aku cari tahu
aku tanya-tanya dokter aku juga, ternyata untuk jeruk nipis itu bagus guys ya, bagus untuk menetralisir asam lambung. Jadi ada kandungan-kandungan ya yang terdapat di dalam jeruk nipis itu yang bagus untuk asam lambung kita, sehingga dokter aku boleh menyarankan, enggak kalau misalnya cocok ya, tapi ini kembali lagi cocok-cocokan pada kita. Jadi aku itu minumnya jeruk nipis sekali sehari aja. Aku juga minumnya setelah makan nasi. Jadi itu aku ada ramuan lagi buat kalian guys ya. Ini aku share karena aku udah nyobain kurang lebih 10 hari. Dan aku merasa aman ya, aman di lambung aku, aman untuk kesehatan aku. Makanya aku share lagi di video ini. Jadi aku itu buat jeruk nipis diperas 1 sendok, dicampurkan dengan madu, garam. Sebenarnya sih katanya ya, kata teman aku harus pakai garam Himalaya karena aku nggak dapat garam Himalaya. Terus kata mamaku nggak apa-apa, garam biasa juga nggak apa-apa. Jadi aku tuh kasih garam sedikit banget. Jadi caranya itu seperti ini guys. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Siapkan jeruk nipis, jahe, kemudian garam, madu, dan juga tentunya air matang panas ya. Setelah itu kita geprek dulu jahenya, lalu kita peras jeruk nipisnya cukup 1 sendok aja ya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam gelas yang sudah dijahenya. Lalu kita kasih garam secukupnya, dikit banget ya. Setelah itu tambahkan air panas. Setelah itu kita aduk, lalu tambahkan dengan madu ya. Aku pakai madu Super Kalimantan, linknya nanti di kolom description ya aku cantumkan. Setelah itu kita aduk, dan jika sudah dingin bisa langsung kita minum 2-3 sendok. Nah seperti itu ya, jadi caranya gampang. Aku beli jeruk nipis, setelah itu aku peras 1 sendok, masukkan ke dalam gelas. Setelah itu ditambahkan jahe, jahenya aku geprek dulu ya. Nah lanjut ditambahkan dengan garam, garamnya itu sedikit banget ya, secukupnya, jangan asin-asin banget. Setelah itu aku tambahkan dengan air panas. Air panas itu setelah matang atau setelah dingin, lalu aku tambahkan madu ya. Jadi aku minumnya itu kadang 3-5 sendok guys. Nah dan tadi aku udah buat, ini dia hasilnya. Ini udah hangat-hangat kuku. Jadi aku minum ini adalah 3-5 sendok, tapi aku itu minumnya setelah makan nasi. Karena aku takut ya, karena lambung aku kemarin sempat ada peradangan. Tapi kata dokter untuk asam lambung ya, untuk jeruk ini bagus untuk alkali, apa sih namanya, berfungsi sebagai alkali atau menetralisir asam lambung kita. Jadi dianjurkan kalau misalnya cocok. Ini sih aku udah minum beberapa kali, alhamdulillah cocok, makanya aku share di sini guys. Jadi rasanya itu ada manis, asin, asam gitu loh. Karena ini ada madunya, ada jeruk nipisnya, ada jahenya, dan juga ini ada garamnya ya. Jadi enak aja sih menurut aku, karena aku pengen banget sembuh. Aku tuh nggak mau lagi kambuh-kambuhan. Jadi alhamdulillah aku nyoba ini ya, resep dari mama aku. Aku juga cari-cari di internet ya, di YouTube juga, ternyata benar. Dan aku buktikan sendiri, udah kurang lebih 10 harian lah aku konsumsi ini. Dan ternyata cocok sama aku, makanya aku share ke kalian. Mudah-mudahan cocok ya. Tetapi kalau misalnya buat kalian yang lagi kambuhnya parah ya, misalnya sensitif banget lambungnya, dicobanya setelah makan ya, jangan sebelum makan. Dan jangan lupa tambahkan madu juga. Untuk madunya, madu apa aja boleh, tapi aku tuh saat ini masih mengkonsumsi madu Super Kalimantan. Nah, untuk kalian pengen tahu, link pembeliannya nanti aku cantumkan di kolom description aku ya. Jadi aku minum ini setelah sore ya, pulang kerja, aku makan nasi dulu. Setelah itu aku minum ini guys, atau sebelum tidur juga boleh. Jadi ini enak sih di lambungnya, jadi kayak nyes gitu loh, seger gitu. Tapi jangan panas-panas ya minumnya, hangat kuku lah ya kayak ini. Ini yang udah aku buat tadi, masih ada jahe-jahenya tuh. Jadi itu adalah salah satu tips aku untuk menetralisir atau menekan naiknya asam lambung aku ya. Jadi biasanya kalau misalnya asam lambung lagi naik itu kan kita begah ya. Aku itu sendawa-sendawa ya, dan saat ini sih tidak bisa dipungkiri aku masih sering sendawa, meskipun nggak sering banget. Jadi kalau misalnya aku udah sering sendawa, itu aku harus makan ya, dan makannya juga 3 jam sekali ya, 3 jam sekali dengan porsi kecil. Dan setelah itu aku baru konsumsi ini. Ini konsumsinya jangan banyak-banyak ya, 3-5 sendok. Kadang aku hanya 2 sendok dulu, nanti aku taruh lagi, beberapa menit lagi aku coba lagi. Jadi kayak gitu aja sih, nggak sekaligus aku minum. Kalau aku sih nggak tahu ya yang lain, atau mungkin minum sekaligus. Nah, kalau saran dari mama aku sih bisa ditambahkan dengan telur ayam kampung ya, tapi kuningnya aja. Cuman aku nggak berani, jadi aku hanya nyobain ini. Oke guys, cukup sekian sharing kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian saat ini yang lagi
menderita penyakit asam lambung atau penyakit apapun itu, semoga lekas sembuh. Tetap semangat, nggak ada penyakit yang nggak sembuh karena itu datangnya dari Allah. Yang jelasnya kita berusaha berdoa ya, mudah-mudahan ikhtiar, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.